Marhike-hike keluar ni bata ama, dohot keluar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot keluar ni tondi parbadia, na temu palangit dohot tanom, amin. Mangasahong di bata, saya hamunangan do ulah manotak, ngok maho ale pahina luar, tersungguh mahal dibuha siang hari. Ujiok kumaho di tonga-tonganya ke bangso, ale Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya, martanya mahita. Ale Tuhan dikata para sirohana sumur, mau lihat tema rohanami tuho ala dijuho ham itu bakirimon dihamuduan salilin di delemna. Salehon matundim tu rohanami. Asa magbubu hami manalo hisap-hisap di rohanami, jala asa humi hami akka na dibalwagin jani, pargugoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangambat hami tu hasonana. Say baganda kapasya pakirimon dohot pangopomon di rohanami, asa monang hami pro di ujungna, lawangan jalo tupali hami di jolong. Ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Tajahama hatani di bata turku di pertanyaanata di Borno di mana surat di Amos bindu pitu ayat 10 prodi 10 itu tajahama mat sore-sore. Jadi disuruh si Amasya malin siang Betel suwana tu Jerobeam raja siang Israel nin nama perjehe-jehe si Amos sudah pakko di tengah-tengah ni pinopar ni Israel dan tertam tanui hata-hatana subina. Dungi didok si Amasya mah tu si Amos lahu maho ale parawatan mapurus maho tutano Juda jala disi maho mangan sadu-sadu jala disi maho manulirani alai ambo di Betel kunang be dati manulirani ayuta habadiau ni raja idoi jala bulan di harajau ni idoi. Jadi nasi Amos mah mengalusi si Amasya dan yang panulirang kamu jaladang anak panulirang kamu alak parmahan doau jala napa kumu-kumu parbue ni kau atajau dungi dibuat ya Allah ma'aus yang namanya biru-biru jala dibuat ya Allah doau lau maho menurangi lupak bangsoku Israel ope tani mama atan Jehovah nimudo dan jadi ho manulirani lupak Israel jaladang jadi pistip konomu hatam lupak pinopar ni si Isa di hari ini songon dohatan di Jehovah permainan dojolna di bagasan muda jalan marangker akka anakan dohot boru marite-ite poda dalam bagian dulu tanoon marite-ite uji-uji dalam mate di atas tanah laramu do di anggo jalan terbuang pabuangan ya Israel sian tahuna olah di dosa hatna martua do kena temanihon hata di kota jala no peosa amin. Mari kita siang bukuin di nomor 272 ayat 1 22.
doa senanana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, orasma di Tasaluna. Amang inang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Sengaja di bahasa Indonesia bukan kami tepuk di tikion supaya semua bisa memahami. Dan kami berharap semua keluarga dengan anak-anak kita bersama-sama mengikuti ibadah pertanian malam ini. Karena itu saya bawakan dalam bahasa Indonesia supaya anak-anak kita juga memahami firman Tuhan untuk saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita dalam pertanyaan Portinon tertulis dalam Markus 6 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, judul firman Tuhan buat kita saat ini dikatakan Yesus ditolak di Nazaret. Jika kita pelajari amang pinang saudaraku dalam Alkitab kita, seluruh ketiga Injil sinoptis, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, menuliskan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kita, kenapa harus dikatakan Yesus ditolak? Dan mungkin ada orang berpikir terlalu jika dikatakan Yesus ditolak. Bukankah ini menjadi suatu hal yang mengecilkan perbuatan atau karya Tuhan Yesus? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sengaja ketika Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, Lukas, menuliskan tentang cerita Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret yaitu tempat asalnya Tuhan Yesus. Nazaret yaitu tempat kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa nats ini sengaja dituliskan? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, nats ini dituliskan untuk menguatkan orang-orang percaya di sepanjang zaman, agar tidak menyerah dan tidak putus asa ketika mereka mengalami penolakan, ketika mereka memberitakan Injil firman Tuhan. Karena apa? Bisa kita katakan Yesus sendiri ditolak. Yang mau dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, dengan nats kita saat ini, kita diajak untuk tetap berani menyuarakan kebenaran firman Allah, diterima atau tidak diterima, seperti nats firman Tuhan minggu lalu bagi kita.
diterima atau tidak diterima, kita harus berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Karena urusan untuk menumbuhkan firman Tuhan itu adalah urusan Allah sendiri, bukan urusan kita. Tetapi urusan kabar Injil adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan bahkan dalam Injil sudah disampaikan oleh firman Tuhan, ada 4 jenis tanah, tempat di mana firman itu, di mana benih itu ditaburkan. Ada bebatuan, ada jalanan, ada semak belukar, tetapi ada juga tanah yang baik dan gembur. Artinya Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap kuat untuk menyampaikan firman Tuhan itu di sepanjang zaman. Jikalaupun di sepanjang zaman kita akan melihat dan menghadapi orang-orang yang menolak firman Tuhan itu, tetapi kita harus tetap berani, jangan gampang menyerah dan putus asa. Sedangkan Tuhan Yesus saja ditolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat firman Tuhan saat ini bahwasanya Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat-mujizat, dan banyak orang mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu dan mereka takjub. Karena pengajaran Tuhan Yesus berbeda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat dan juga pengajaran para pemimpin agama ketika itu. Tuhan Yesus penuh hikmat, dan mereka melihat begitu takjubnya mereka melihat pengajaran Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Namun kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian mereka mengetahui siapakah Yesus tersebut dari kacamata manusiawi, mereka melihat Yesus itu adalah anak dari Yusuf tukang kayu, anak dari Maria, saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan saudara-saudara perempuan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena memang Yesus di situ datang ke tempat lahirnya, ke tempat dia dibesarkan. Dengan mengetahui hal tersebut, ketakjuban mereka dengan pengajaran Yesus berubah drastis menjadi penolakan. Mereka menyadari Yesus itu adalah anak tukang kayu, anak orang miskin, dan saudara-saudara Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka tidak ada apa-apanya, orang biasa-biasa saja. Ketakjuban mereka akhirnya sirna, berubah drastis menjadi penolakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat hal tersebut, Yesus merespon mereka dengan mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus mengatakan itu. Dan memang sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bisa juga mengalami hal seperti ini. Seorang nabi, seorang pemberita Injil itu, seorang pengkhotbah atau pendeta bisa dihargai di mana-mana, tetapi di kampung halamannya atau di rumahnya sendiri bisa ditolak dan dianggap biasa-biasa saja. Padahal mereka sudah mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan dan menerima bisa khusus dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini benar-benar mengajak kita. Yang pertama, supaya tetaplah kita setia untuk mengajarkan dan memberitakan firman Allah. Dimanapun dan kapanpun, kita harus mengajarkan dan memberitakan firman Allah itu meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan kalau kita tahu seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi di sini, karena Tuhan Yesus
ditolak di tempat asalnya, di keluarganya, sehingga kita tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan itu di tempat asal kita dan di keluarga kita. Jangan. Justru firman Tuhan itu harus lebih dahulu diterima di dalam keluarga terdekat kita, sehingga dari situ nanti terjadi putaran sentrifugal dari titik keluarga kita berjalan terus firman Tuhan itu ke seluruh penjuru. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan di sini, ketika orang menolak pemberitaan Injil itu, maka mereka tidak mendapatkan satu mujizat pun, katanya dalam ayat 5 itu, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit tadi. Mereka tidak mendapatkan mujizat Tuhan. Ingat, ketika Anda menolak firman Tuhan itu, Anda tidak akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan. Maka di sini kita diajak untuk selalu menyampaikan firman Tuhan itu di setiap kesempatan. Beritakanlah firman Tuhan. Bukan memberitakan firman Tuhan itu harus di mimbar gereja seperti saya sekarang ini, atau hanya di tempat-tempat ibadah formal, tetapi kita di dalam setiap hidup kita, dimanapun kita, baik di kantor, di rumah, di perjalanan, di setiap tempat, kita harus memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak supaya kita pasti, ini firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam menyampaikan firman Tuhan itu kita pasti banyak menghadapi resiko dan tantangan. Namun lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus ditolak di Nazaret. Epistel kita tadi menceritakan Amos ditolak di tengah-tengah bangsa Israel, bangsanya sendiri. Dan kemungkinan juga kita akan ditolak di tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, di tempat asal kita, di tempat tinggal kita. Tapi jangan takut dan tawar. Tetaplah beritakan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Masalah orang yang menolak kita itu bukan urusan kita. Seperti nats firman Tuhan minggu lalu, dikatakan di situ, kebaskanlah kakimu, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Apa artinya dikatakan sebagai peringatan bagi mereka? Memang Tuhan memberitakan pemberitaan Injil firman Tuhan itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, ketika murid-murid Tuhan berangkat memberitakan firman Tuhan itu harus lebih dahulu dari asal mereka, dari Judea, Galilea, Judea sampai ke Samaria, kemudian ke seluruh penjuru. Artinya harus lebih dahulu dari diri mereka sendiri. Tetapi ketika ditolak di sana, jangan berhenti, lanjutkan ke semua penjuru, dari Galilea, Judea ke Samaria dan ke seluruh penjuru. Dan disitulah peringatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa bisa terjadi orang yang pertama menerima firman Tuhan itu sehingga mereka menjadi yang kedua. Nah, perjului yang pertama mendengar firman Tuhan itu mereka tidak menghidupi dan bahkan menolak memberitakan firman Tuhan itu. Tetapi orang yang kemudian mendengarkan firman Tuhan, mereka menghidupi, itu yang akan menjadi pertama di dalam kerajaan surga. Saudaraku, mari kita pilih. Di mana kita? Apakah orang yang pertama dan tetap pertama untuk firman Tuhan? Atau kita orang yang pertama tetapi akhirnya menjadi keluar dan tidak menghidupi firman Tuhan? Atau mungkin kita orang yang terakhir menerima firman Tuhan tetapi kita menghidupi firman Tuhan sehingga kita di dalam keselamatan kekal yang dari Tuhan. Saudaraku, tantangan dan risiko yang bisa kita hadapi di dalam mengabarkan Injil itu, jangan membuat surut langkah kita di dalam memberitakan firman Tuhan. Jangan menyerah, maju terus di dalam Tuhan. Kita akan diberkati dan
sertai. Jelas itu di dalam amanah Tuhan Yesus. Aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi penolak pemberita firman Tuhan, dan jangan pernah menjadi penolak Tuhan Yesus. Ke dalam nats ini penduduk Nazaret menolak Tuhan Yesus. Janganlah kita pada zaman sekarang ini menolak Tuhan Yesus. Ya amankan saudaraku, hidupilah Tuhan Yesus sehingga hidupmu di dalam damai yang daripada Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, Anda akan tenang, damai, dan penuh keyakinan karena Tuhan telah hidup di dalam hidupmu dan hidupmu ada di dalam Tuhan. Mari menghormati setiap orang karena karakter dan kualitasnya. Di sini kita lihat orang-orang Nazaret itu tidak lagi menghargai Tuhan Yesus karena melihat covernya, karena melihat hanya dari sisi kacamata manusia. Melihat dia adalah keluarga miskin, keluarga yang tidak terhormat, keluarga yang biasa-biasa saja. Nats ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara supaya menghormati orang karena karakter dan kualitasnya, bukan karena penampilan luar dan latar belakang keluarga, bukan karena penampilan luar dan karena status ekonomi dan status sosialnya, tapi hormatilah orang karena karakternya, karena integritasnya dan kualitasnya, sejalan kata dan perbuatan. Itu yang paling utama di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Bukan masalah kekayaan, bukan masalah status jabatan, tetapi ketika kita benar-benar menunjukkan karakter Kristus, integritas kita sebagai pengikut Kristus, sejalan kata dan perbuatan kita, kualitas kita di dalam kualitas iman yang kokoh, itulah tanda kualitas pengikut Kristus. Dan nats ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, supaya mari menghormati para pelayan Tuhan, pelayan gereja. Mungkin mereka bukan orang hebat, mungkin mereka bukan orang-orang kaya, tapi janganlah kita menjengkel mereka karena status sosial dan ekonomi mereka. Janganlah kita mendiskriminasi mereka dan mungkin mendiskriminasi orang lain juga karena status ekonomi dan sosial mereka. Lihatlah kualitas orang, karakternya, integritasnya. Dan bahkan kita harus mengingat bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun status ekonomi sosial kita, hidup kita, semua kita berharga di mata Tuhan. Sehingga siapakah kita? Sehingga kita berani untuk menjengkel orang lain. Siapakah kita sehingga kita berani untuk mendiskriminasi orang lain? Yesus sendiri yang menciptakan kita, Tuhan Yesus yang telah menebus kita, Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, sangat menghargai kita manusia berdosa. Siapakah kita sesungguhnya di hadapan Dia? Kita adalah hanya sebutir debu. Kita hanyalah seorang yang pendosa berat. Tetapi Tuhan benar-benar melihat kita berharga di hadapan-Nya. Sehingga dengan demikian Dia rela mati, Dia rela menanggalkan tahtanya, datang ke dunia ini, mati di kayu salib demi menebus kita orang berdosa, demi menebus kita yang seharga debu, butiran debu ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali mendiskriminasikan orang lain. Jangan sekali-sekali menjengkel orang lain karena melihat karakternya, melihat latar belakang ekonomi, keluarga, status sosialnya. Lihatlah dia oleh karena keteguhannya bersandar hanya kepada Tuhan. Lihatlah dia hanya karena dia juga berharga kepada Tuhan. Mari saling menghargai karena Tuhan telah menghargai kita. Amin. Kita berdoa.
Mulai tema dibuatkan di hatam na bagi ng utang bukan. Diajari ko kami Tuhan, asa kadi kami mangangga hubungan kami. Isemahami Tuhan gabi barang kami laho mendiskriminasi dengan kami. Isemahami gabi barang kami majukal dengan kami alani keadaan guluna, keadaan ekonomi, keadaan latar belakang keluarga. Tung arga yo kami saluna dia lupa. Nampai sa sitong majol mapagtusan na. Alani tung arga yo kami. Gabi romo ko panahon na kurso tersilang orang balus sa majol mapagtusan. Tuhan, numahuwi na lang kami asli ko kami. Numahuwi na lang kami morong mi. Turubi mahami. Asa radi kami makakulungi doon kami. Asa radi kami menghargai sudah na kami. Jalan radi kami Tuhan. Masih hakulungan. Adi Jehovah di batang kami. Oleh tema dihatam ng hutang yung kami di pertanyaan bornong. Say suat may hati-hati ko kalau berjalan. Asa marunak magpagbuh. Para pagbubuhi kami sa luhut na talumpobi sa luhut ulas ni Miriam nasa resort Paulus din. Marguhul Tuhan padalanya ka arin muluna. Talumpobi di masa ni pandemi COVID-19. Otong berjuang orang mengasah Tuhan Yesus di padalanan muluna. Utangnya aku kami lo apa dengan nami natomon di bagasan parsahiton alani pandemi COVID-19. Sudah luas kemudian kami bisa resok paus dia kok nasuh foto kami di dia nasida do sampai nanan nasida main na isolasi mandiri nang tanan rumah sakit. Tuhan saya pagbubuy nasida manahon parsahito ni dalam paposko nasida Tuhan bolan makapurusan tuho asa berhenti-henti topong nasida semangat jalado aka keputus asaan kepanikan gabi marhinte semangat nasi gabi lama naik mak imunitas di pamatangna lahide gabi margugu mangalo virus COVID-19 Tuhan dewata amanani pasu-pasu bahwa sudah angka usaha napi natupa di pamarentah nani asa sudah Tuhan usaha nadinggan lahu memutus pandemi COVID-19 Jala sumpuri sudah masyarakat Indonesia terlumpuh habis resok Paulus Depok. Asa tonton kami duduk tuh protokol kesehatan nabi natupa di pamarentah nami. Asa rap kami Tuhan lahu memutus pandemi COVID-19 nabui mabayin bulu nami main sangat mencekam. Udah menagawi dia atau babia ala dina masa ala itong lupos orang Tuhan jala saya pas dulu sudah luas dia itu nak bagi yang jalan dia apa masih asa marpos ni roha orang tuh hai itu bolu Tuhan dulu nabi mate mana menulu kami orang bagasan tanah atau sahat do menulu nami pasu-pasu mana bisa mau lihat tema di bagasan Kristus Yesus martanian kami amin. Mari kita siap buku yang nomor 600 siap buku itu ayat 1 dan 2. Oh
melakukan ibadah pertanian walau hanya secara virtual. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk jemaat yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bapak, biarlah Engkau yang tetap memberkati kami, memberkati seluruh jemaat HKBP Resort Paulus Depok ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami masing-masing keluarga. Dan kalau ada pun jemaat kami yang terpapar dengan kondisi saat ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kesembuhan yang daripada Allah saja. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang-orang, keluarga yang sungguh berduka dengan ditinggalkan oleh keluarga yang mereka kasihi juga ya Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan keluarga masing-masing agar mereka tetap teguh di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus saja. Kami berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan. Kami melihat bagaimana virus COVID-19 ini yang begitu melonjak dengan dahsyat yang kami saksikan saat ini. Kami berdoa di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Tuhan akan berikan bangsa kami kembali normal dengan kondisi seperti semula ya Tuhan Yesus. Ajar kami juga masyarakat Indonesia untuk mau mentaati dan menuruti semua protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk vaksin yang sedang berlangsung yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan maksimal. Biar Tuhan seluruh anggota masyarakat kami mau mendaftarkan diri untuk melakukan vaksin, karena vaksin sudah boleh dilakukan dari umur 12 tahun sampai lansia. Biar Tuhan Yesus vaksin yang sudah diupayakan oleh pemerintah kami ini boleh berjalan dengan baik. Berkati untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo di dalam memikirkan negara dan roda pemerintahan saat ini. Saat ini kami melihat bahwa kami harus melakukan PPKM darurat sampai 3 minggu ke depan. Kalau dipikirkan secara manusia, secara kepemimpinan Pak Jokowi, mungkin kami akan mengalami perekonomian yang akan menurun kembali ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berikan kepercayaan kepada kami, berikan kekuatan kepada pemerintahan kami untuk kami boleh melakukan semua ini. Dan kami berdoa dengan 3 minggu ke depan nanti bisa memutus mata rantai COVID-19 ini agar lebih melandai ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat HKBP Sukatani, jemaat HKBP Gunung Putri, dan jemaat HKBP Harjamukti. Kami bersyukur untuk kami yang ada di sini. Berdoa juga untuk puluhan kami, Inang Pendeta Rita Luri dan Inang Pendeta Boru Siregar dan Amang Sipahuta. Kami berdoa untuk mereka boleh tetap sehat bersama keluarga, untuk boleh terus melayani kami jemaat-Mu di masing-masing gereja dan pagararan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing gereja dengan para halado semua agar dia dan tetap bersuka cita dengan kondisi seperti sekarang ini di dalam melayani jemaat, di dalam melayani luasnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saat kami harus melakukan lockdown, biar kami mau tertib di rumah kami masing-masing ya Tuhan, menjaga kesehatan kami dan juga mau taat dengan semua aturan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita dibuka di nomor 722 ayat 1 22 mata pasaha piliata di bagas tadi. Oh
Tatangnya konna peleata. Ali di bata amanamina di banotijam. Odo harapan di sana usili oleh nadingka dona soli basta nama ulitus. Upasatanya si nani leon itu hami pilih nani itu. Saya jalo mereka biwa penarusus di jolom. Pasu-pasu meja ramali asa upah hasil kami pilihanon. Pati bulu pon harajon di tonga-tonga di hurian dok di portibion. Buhai marohana mina ide korting. Asalam mutada kami bulan isile oleh homi tu kami. Asalam pikir kami madok mau lihat itu ho. Mari ide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin rahmani dumanita di tanian aliamanami. Aliamanami lagi berbicara. Saya pilih hadiah mawaramu. Saya mengalah jom. Saya mau menyerahkan kepada Allah semua dan berbicara. Yang kami sadar kemudian siap hari. Saya sama dengan semua kami. Hidup sendiri mana perusahaan kami. Karena kami itu hidup untuk penunjukan. Pada kami siap tanggal. Ayo kita jauh. Roh takubun. Roh yang sama sekali melina. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa holong di rohani di mata. Doa baksawan nasihat di korban dia mam. Nama amat dihamu sanggup. Orang senang di tasalukna amak ina Tuhan masuk-masuk.